efek atau manfaat daripada Yesus itu mati dengan cara disalib. Salib versi Yahudi ya, dengan versi Islam, bukan cross begini. Itu apa bagi saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen? Itu kan manfaatnya ada ya, karena apa yang dihilangkan Adam, manusia sempurna, yaitu ditebus dengan manusia sempurna juga. Jadi kan hukum Taurat itu kan harus balance. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa yang sempurna, jadi ditebus dengan Yesus sebagai manusia harus sempurna juga. Jadi balance, hukum Taurat kan begitu. Oke. Jadi ceritanya Adam mewariskan dosa, yaitu kematian, kan ya? Betul, upah dosa ialah maut kan, kematian. Maut. Oke. Ya. Nah, ada hal yang menarik, saudara. Ternyata ketika kita simpulkan kematian Adam ini menyebabkan kematian jasad, karena upah dosa adalah maut. Ternyata orang Kristen ini tidak ditebus dosanya gitu loh. Tidak ditebus dosa mautnya. Contoh, di dalam Roma 8 nomor 10. Sebab katanya, sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Terus gitu, Bang. Ya. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini mati karena dosa, Bang. Lalu mana yang ditebus Yesus itu apa? Apa yang ditebus Yesus? Ya, banyak yang salah kaprah gitulah ya. Ya, silakan. Dosa itu ditebus adalah yang telah telah dilanggar oleh Adam. Nah, sebenarnya dosa yang ditebus adalah dosa ya, berarti upah dosa ialah maut, adalah manusia itu kalau tidak ditebus, artinya manusia itu tidak mendapatkan hidup kekal abadi. Tidak punya harapan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan. 17 ayat 3 di situ. Jadi manusia itu dia menebus supaya tujuan Allah itu terwujud gitu loh. Karena maksud tujuan Allah itu kan kita harus tahu juga. Maksud tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Jadi apa yang Allah itu maksud tujuannya supaya tercapai? Nah, itulah dia mengutus putranya untuk menebus supaya kita punya harapan hidup kekal abadi. Kuncinya itu. Bukan berarti kita ditebus oleh Yesus, terus dosa kita kok bisa mati lagi. Bukan seperti itu. Karena apa? Dosa yang kita lakukan adalah dosa tindakan kita. Apa gitu loh. Oke. Ini sekali lagi saya kembalikan data yang tadi. Saya kembalikan data yang tadi Roma 8 nomor 10 bahwasanya sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya Kristen mati tubuhnya karena dosa. Lalu yang gitu ya. Roma 8 ayat keberapa tadi Bang Juma? Ayat 10 ya. Kalau kalian bersatu dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian sudah ditebus. Jadi manusia itu ya kan walaupun mati dikatakan hidup, artinya kita mendapatkan berkat-berkat yang Yesus tebus itu gitu loh, supaya manusia itu kalau dia mendapatkan kebenaran dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyembah Bapaknya, adalah semua umat manusia dapat hidup kekal. Dalilnya itu loh Bang, Roma 8 ya, Roma nomor 10 itu loh. Nomor 10. Nah, kalau kalian bersatu katanya ya, dengan Kristus, meski tubuh kalian mati
karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian dinyatakan benar. Sebenarnya Bang Jumayang, sebenarnya konteks ini Yesus itu pada saat itu dia berbicara kepada siapa gitu loh kan. Nah, tujuan Yesus datang ke Bani Israel ada tujuannya. Jadi di situ itu ada dua golongan, Bang Juma. Golongan pertama adalah kawanan kecil. Iya. Nah, kawanan kecil itu murid-murid Yesus itu, ini kan, itu dia berbicara pada waktu itu Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya gitu. Nah, murid-muridnya itu siapa? Itu loh kawanan kecil. Nah, kawan kecil adalah kelompok 144.000 itu. Ah, itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Orang-orang itu adalah khusus bersama Yesus memerintah sebagai raja. Gitu loh. Nah, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini katanya kan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kelompok kecil ini gitu loh. Jadi harus memahami dulu nih konteksnya nih. Yesus berbicara kepada siapa dan dia menyediakan tempat di surga untuk siapa gitu loh. Nah, banyak yang dapat kekristenan sekarang itu kan semua orang tuh naik ke surga gitu loh. Karena di Alkitab mengatakan bahwa yang khusus dari surga adalah yang sudah dimateraikan adalah yang 144.000 itu. Ya Bang, yang saya bawa ini Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Nah, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus selama ini apa? Harusnya kan gini Bang. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus maut, yang adalah upah dari dosa tersebut, dari dosa Adam, ya kan tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena sudah ditebus. Maut itu sudah dibayar dengan darah Yesus di atas salib. Harusnya. Tapi faktanya, justru Kristus ada di dalam kamu. Maka tubuh kamu mati dalam dosa. Jadi gimana maksudnya? Kan sudah sangat jelas itu. Dosa adalah dosa upahnya maut. Adam makan buah jadi dosa sehingga dia mengalami maut. Keturunannya mengalami maut. Yesus datang menebus itu. Kenapa setelah penyaliban, setelah penebusan, Kristen tetap aja mati? Matinya lucu. Karena mati karena disebabkan dosa. Jadi mana yang betul ini? Apakah ini ajaran bahwa dosa ditebus dengan matinya Yesus di salib adalah sesuatu yang direkayasa saja, atau memang betul-betul kenyataan? Karena ada beberapa hal. Satu, Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi Yahudi tidak ada mengajarkan kemudian bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Itu tak ada dalil yang bisa mendukung itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat tidak ada nebus dosa menggunakan darah manusia. Nah, sedangkan kalau konsep dosa upahnya maut, Yesus sudah menebus dosa tersebut. Tapi kenapa kemudian Kristen mati karena dosa? Coba, Anda jelasin ya. Nah, di Roma 8 ayat 10 menjelaskan bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Tetapi rohmu hidup oleh karena kebenaran. Nah, ayat ini diartikan bahwa jika seseorang memiliki Kristus dalam dirinya, maka ia mengalami pengampunan dosa. Dan hidup dalam kebenaran yang memungkinkan rohnya itu dalilnya bukan mengalami.
Dalilnya mengatakan tidak Gini. begitu, Bang. Begini dalilnya, gini ya. Kristus Dalilnya ada di dalam mengatakan kamu. tubuhmu Ini mati. berarti seseorang yang memiliki iman kepada Yesus dan membiarkan Dia mati karena Kristus memimpin hidupnya, gitu loh. Nah, tubuh yang Tubuhnya mati karena dosa, Nah, tubuh tubuh mati manusia karena yang dosa. lemah dan fana ini, nyimak dulu ya. Tubuh mati karena dosa. Nah, tubuh manusia yang lemah dan fana ini karena dosa pada akhirnya akan mati. Nah, Mati roh karena? hidup karena kebenaran. Mati karena apa, Bang? Mati karena apa? Mati karena? Ya karena dosa itu. Nah, katanya sudah disalibkan tadi Yesusnya untuk nebus dosa itu. Artinya Kenapa bukan masih begitu. mati? Artinya bukan Nah, itu begitu. dalilnya tertulis begitu, Bang. Artinya begini, kalau manusia tidak ditebus, manusia itu tidak memiliki harapan. Gitu loh, harapan untuk Kok jadinya kemana-mana, Bang, ini? enggak. Di situ dalilnya. Kayak Andi belum Di habis nih, situ Bang jelas Juma. Andi dalilnya. belum habis. Andi belum habis, kan? Tadi kan apa tuh? Roh hidup karena kebenaran. Nah, meskipun tubuh mati, roh seseorang hidup karena kebenaran Kristus yang memberikan kehidupan rohani yang kekal. Jasadnya mati Ayat itu. karena apa? Jasadnya mati Ya, kan? jasadnya mati kan? Jasad ini kan karena dosa. Yesus Dosa. menebus kita. Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus itu adalah apa tuh Ngarang. dosa awal yang Adam jual. Iya, dosa awal loh. itu apa? Yang melanggar, Iya. gitu loh. Nah, dosa awal itu apa? Dosa awal itu Maut, kan? adalah Maut. upah dosa ialah maut, betul. Iya, betul. itulah. Nah, itu yang ditebus Yesus, bukan? Tapi bukan berarti Yesus menebus kita terus kita langsung hidup, tidak seperti itu. Karena apa? Nah, itu Karena itu kan udah itu dalilmu yang mengatakan itu. Kenapa Anda pelintir dalil Anda sendiri? Bukan, pemahaman Juma itu salah. Saya ulang lagi. Yesus itu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kristen tubuhnya mati karena dosa. Yesus menebus apa di atas salib? Yesus menebus artinya dia itu bukan berarti Aku artinya manusia itu Yesus menebus apa? Yesus menebus apa di atas salib? Begini, Bang Juma nggak paham sih ya, susah jelasinnya ya. Kok jadi Gini, saya dari nggak paham? awal Yesus ya gini ya. menebus apa? Anda sedang mencoba melakukan penipuan dengan berpikir gimana caranya bisa menipu Bang Zuma ini ya? Berarti tuh Bukan Anda menentu. membantah dari Anda Bang Juma sendiri nggak kok. paham, gitu loh. Kok saya nggak paham? Sekarang saya ulang lagi. Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Dosa tubuh atau dosa roh? Nggak ada dosa roh, dosa tubuh lah. Nah, berarti dosa Jasmani lah. tubuh. Tubuh Nah, jasmani. akibatnya tubuh jasmani. Akibatnya mengalami kematian, betul? Kalau kita Iya mendapatkan kebenaran, dengar dulu. Kalau kita mendapatkan kebenaran, kita tidak akan mati, hidup kekal gitu loh, akan hidup kekal. Lah, Kristen dinyatakan mati tubuhnya karena dosa. Terus yang mana dulu nih? Ya, Ajaran Kristen kalian lah, saksi nggak semua begitu? Kristen. Saksi tidak ajaran Semua begitu. Kristen, mau saksi tidak nggak ajaran ada. begitu. Semuanya mati. Kita Oke, memiliki kalau hidup kesaksian Anda, kekal di bumi kalau ini yang mengajarkan gitu loh. Kalau kita ya kan, Hidup ini kekal. kan bisa melewatin ya kan. Mulai sakit ini, mulai sakit, mulai mumpul. Bingung kan, sakitnya. Bang Jumah ini bingung nih. Saya nggak bingung, saya nggak bingung. Anda yang bingung cari Kalau cara di untuk menipu kami Alkitab di sini. mengatakan gini ya. Mulai ini saya mikir buka ayat kan, ya. mulai mikir. Ya, Coba gimana caranya saya bisa Kita menipu buka orang di Islam? Mazmur 37 Nggak ayat usah kemana-mana, 11. nggak usah kemana-mana. Dalil tadi menerangkan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Betul, tidak salah. Tubuh memang mati Lalu karena yang dosa kan ditebus mati Yesus, kan. lalu yang ditebus Yesus apa? Apa yang ditebus Yesusmu itu? Dia mati di atas salib itu menebus apa? Coba. Dosa apa? Dosa tubuh. Nah, harusnya ketika mati menebus dosa tubuh, kan sudah nggak lagi ada kematian tubuh dong. Kan sudah ditebus. Kalian aja yang mau perturutkan nafsu. Coba gunakan akal sehat sedikit.
Adam jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Mati. Mati apa? Mati jasmani, mati tubuh. Yesus datang nebus. Apa yang ditebus? Ya dosa mati tubuh tadi. Oke. Berarti kalau sudah ditebus, tak ada lagi utang kan? Anda punya utang di Pegadaian. Anda tebus. Masih berutang nggak? Enggak lagi. Kalau enggak lagi berarti Anda tidak lagi terikat dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di Pegadaian. Yesus mati di salib menebus dosa. Kematian. Kematian apa? Ya kematian jasmani. Sudah lepas berarti tak lagi mengalami kematian. Kalaupun mati ya mungkin karena mati keselak biji nangka. Mati karena makan linggis. Mati karena dia minum baygon. Itu. Tapi anehnya di kitab saudara sendiri orang Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus itu apa? Dan Bu, susah untuk keluar dari lingkaran itu, susah. Susah kalian keluar dari lingkaran itu. Karena itu dalil. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Silakan, Saudara Medi. Halo, Bang Suno. Iya, halo. Suara saya kedengaran. Saya mau tanya, Bang. Makanya boleh. Iya. Ya, silakan. Dari mana ini? Kedengaran suara saya, Bang. Halo. Iya. Baik, saya Kristen Awang, Bang. Mau bertanya, Bang Zuma. Tentang Quran. Saya kan Kristen, jadi saya ingin tahu di dalam Quran itu ada kan disebut pertobatan membawa pada keselamatan. Gimana? Suaranya, Bang, suaranya. Adakah? Suaranya. Iya. Suaranya, Bang, ada ini. Ada suara noise. Musiknya kencang kali. Musiknya kencang. Bisa dikecilin musik dulu yang ada di belakangnya, Bang? Sudah. Musik. Ya, sudah. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Iya. Ini Bang, Gimana? saya Kristen. Saya mau bertanya. Iya. Saya mau bertanya, bolehkan saya bertanya? Iya. Silakan. Dalam Quran itu apakah ada jaminan keselamatan? Ada, Bang. Jaminan keselamatan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Silakan buka di Google, ada itu di Al-Quran di Google. At-Taghabun ayat 9, di situ jelas sekali diajarkan kemudian kepada umat Islam jaminannya surga. Kemudian Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Umat Islam itu mewarisi surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kecilin dulu suaranya, Bang. Dikecilin suara HP-nya di sana, suara musiknya, supaya bisa kemudian Anda ini buka mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga. Belum bisa buka kamera. Di sini. Iya, silakan. Sambil jalan soalnya. Gimana? Kita lagi ada belum bisa buka kamera, belum bisa buka kamera.
belum bisa open cam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Tadi saya mau lihat dalilnya itu kalau memang ada kepastian keselamatan. Jadi kan Al-Quran surah Al-Mu'minun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu baginya diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dari ayat 1, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini. Di data nomor 10-11-nya mereka itu yang mewarisi itu siapa? orang Islam. Kalau Bang Zuma sendiri membaca soal Muhammad, kira-kira Muhammad masuk surga apa tidak? Oh, jelas, karena dia orang mukmin. Nabi Muhammad itu orang mukmin. Tapi sekarang dia lagi di kuburan. Ya, seluruh nabi itu ada di kuburan kecuali iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Oh, mestinya Yesus mengatakan yang keluar itu iblis. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31. Di situ Yesusnya mengatakan sekarang juga. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia itu datang, yaitu iblis yang keluar dari kubur. Yohanes 14 nomor 30. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, tapi yang keluar dari kubur itu iblis. Kamu bangga? Kamu bangga karena Yesus keluar dari kubur? Tunggu dulu. Pernyataan. Jangan bangga dulu. Ternyata yang keluar dari kubur. Ternyata yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Anda bangga? Yohanes 12:31. Sekarang juga penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang. Yesus mengatakan itu di abad pertama. Berarti yang keluar dari kubur abad pertama itu penguasa dunia. Siapa itu? Sibilisisis. Enggak malu? Saya boleh tanya, Silakan. Kebangkitan Yesus itu bukan iblis. Kebangkitan Yesus. Tunggu. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31 boleh? Sekarang juga berlangsung penghakiman. Sekarang itu kapan? Iya, Anda tanggapi Yohanes 12. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga penghakiman terhadap dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Berapa itu abang, makanya Bang Zuma itu baca Alkitab itu sesuai konteks, tidak hanya. Silakan Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Bentar, makanya Bang Zuma. Ayo. Memahami Alkitab, tidak hanya mencomot ayat, pintar mencomot ayat. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus bahwa sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan menurut Yesus? Abad ke-7 atau abad pertama? Saatnya iblis sudah dikeluarkan di dalam dilempar dari dunia ini karena Yesus telah berhasil melakukan misinya. Saya ulang pertanyaannya. Penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar dari bumi abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Makanya Bang Zuma pahami konteksnya. Jadi saya ulang lagi saudara ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, saya kira ini yang
ternyata Iblis, kamu tahu dengar. Menurut Yesus, menurut Yesus, iblis dilemparkan keluar itu di abad pertama atau di abad ke-7. Kalau abad pertama berarti ada di Kristen, kalau abad ke-7 ada di Islam. Sekarang kamu jujur, menurut Yesus, iblis penguasa dunia itu dilemparkan di abad pertama menurut Yesus atau di abad ke-7? Silakan. Iblis dilemparkan keluar itu saat di abad pertama di mana Yesus pada zaman Masehi datang ke dunia dan menjalani jalan salib. Dan saat itu iblis keluar dari dunia ini yang berusaha dan kutuknya dikalahkan dengan kemenangan Yesus bangkit dari kematian. Bukan Medi, Anda itu domba buta Muslim yang jahil, tidak untuk digembalakan oleh mereka yang kambing, yang kafir ya. Kamu itu digembalakan oleh sesamamu Muslim, sesamamu domba, tapi yang tidak serupa dunia. Jadi Anda sudah mengakui bahwa iblisnya dilemparkan keluar pada abad pertama. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Oke, saya akan mengajarkan. Keluar dari? Saya dengar dulu. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Iblis itu dilemparkan keluar. Tunggu. Tenangkan diri Anda supaya kita bisa memberikan edukasi kepada umat. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Pertanyaan sekarang, iblisnya itu dilemparkan keluar dari mana? Silakan. Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Ayo bang, semangat belajarnya bang. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Nah, dilemparkan dari mana? Saya jelaskan dulu. Ya, dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari gimana sih? Kok dari dunia? Kenapa iblis? Kenapa iblis diusir dari dunia ini? Bukan itu. Saya jelaskan. Saya begini abang. Menjelaskan. Mengedukasi abang. Dengar. Ketika ada pertanyaan saya dengarkan dulu. Ular tua itu. Pertanyaannya dengarkan dulu. Iblis berkuasa menyesatkan manusia dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka rusak total dalam hidupnya itu dikuasai oleh iblis karena mereka menuruti perintah-perintah iblis dan Allah mengutuk Pertanyaan saya, boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak saya bertanya dulu dan tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan? Boleh nggak? Anda jangan ngomong sendiri karena saya tidak akan pernah mendengarkan ocehan orang-orang penyembah makhluk kuburan. Percuma. Adalah lebih baik kalau Anda melembutkan hati Anda, menerangkan sesuai dengan apa yang saya minta. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Yesus mengatakan sekarang juga itu kan abad pertama. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis itu dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari mana dia dilemparkan? Makanya dengarkan, berikan saya kesempatan. Dari mana dia dilemparkan? Iya, iblisnya dilemparkan dari mana keluar? Dari mana ke mana? Mendengar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, iblisnya itu dilemparkan dari mana ke mana? Enggak, saya kan bertanya dan Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Saya bertanya, Yesus mengatakan iblis itu, makanya diam, tenang dulu, tenangkan diri Anda, tenangkan. Jangan karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Anda panik. Tenang ya. Anda nggak akan dihukum kok di sini, ya. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan dari dalam keluar
pada abad pertama. Sekarang Anda jelaskan, iblisnya dilemparkan dari mana ke mana? Silakan. Iblis dilemparkan dari dunia ini. Artinya bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan Yesus bangkit yang dari keturunan sebelumnya tadi. Saya tidak tanya itu. Iblisnya itu dilempar kemana? Kan iblis dilemparkan tuh keluar, berarti dia dari dalam. Keluar, berarti dari dalam dilemparkan keluar. Nah, dalam ini maksudnya di dalam mana? Apakah di dalam kafe? Apakah di dalam kantor? Apakah di dalam mobil? Apakah di dalam box? Apakah di dalam dos? Psikologi. Nah, makanya saya dengarkan di dalam dunia di mana iblis berkuasa di dunia ini menyesatkan manusia sehingga banyak dilemparkan di dalam dunia. Di dalam dunia dilemparkan keluar. Saudara, yang dikatakan iblis, Anda mengatakan dari dulu Zuma. Tulen aja saya itu. Iblis itu dilemparkan dari dalam keluar. Dari dalam dilemparkan keluar. Dari dalam mana? Itu loh. Susah kali lah orang ini. Iblis itu Anda sudah akui dilemparkan abad pertama. Anda kan tadi mengatakan, kemana Nabi Muhammadmu? Kenapa dia tidak keluar dari kubur? Maka saya bertanya sama saudara. Anda bangga karena yang Anda sembah keluar dari kubur. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur di dalam agama saudara mengatakan dalam Matius 28 nomor 18, aku adalah sosok yang diberi kuasa kepada aku baik langit maupun bumi. Maka muncul pertanyaan, ini siapa ini yang keluar? Tahu nggak yang keluar dari perut bumi tadi? Gitu. Ya tadi kan saya bertanya, saya kan sudah ditanya, kenapa Nabi Muhammad itu jangan ngomong, etikamu mana? Karena dia tidak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya tentang A, dia menjelaskan tentang B. Iya, karena dia menjelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Ngapain? Ini komal saya. Kau buka komal sendiri, kau berkhotbah di sana nipu-nipu, silakan. Ini komal saya punya hak 100% untuk berkuasa di komal ini. Saya raja di sini. Saya kan bertanya, iya kan? Setelah saya ditanya, Nabi Muhammadku ingin dijatuhkan. Kenapa Nabi Muhammadmu tidak keluar dari kubur? Saya balik bertanya, siapa yang keluar dari kubur pada abad pertama? Salah enggak itu? Enggak salah kan? Saya bertanya, saya membacakan dalil Al-Quran. Ketika saya menjawab, elegan saya menjawabnya. Nah sekarang giliran saya bertanya, ketika Yesus berkata sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Saya bertanya, itu kapan terjadinya? Diakuinya abad pertama. Nah sekarang, ketika dikatakan iblis dilemparkan keluar, muncul pertanyaan. Keluar dari mana? Itu loh. Silakan buka kameranya. Santai aja kita diskusi, santai. Tapi kita berdalil. Begitu. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan malah kabur. Santai aja, kalau saya keras itu karena memang suara saya begitu. Orang semua tahu, Bang Zuma itu suaranya keras. Tegas, namanya laki-laki. Iya kan? Betul nggak? Yang penting bukan begini-begini. Ayo naik lagi. Jangan menangis di bawah. Naik. Jangan. Yang satunya kemana dia? Hilang di atas. Sakit hati kan? Nah kan kita ini belajar membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Anda ingin amanat agung Anda itu terjadi, kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Ya kami bertanya dulu dong, masa seenaknya kami harus begitu aja dimurtadkan? Enak aja, emang lu siapa? Ayo jelaskan ke kami.
Ayo naik lagi. Host, moderator di bawah. Moderator di bawah silakan dinaikkan. Halo. Silakan dinaikkan teman-teman. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ya, boleh buka kameranya, Bang. Suara anak-anak kecil. Ada suara anak kecil. Silakan, saudara. Begini Bang Zuma, kalau kita beragama Iya. harus dengan logika. Pintar sekali saudara saya ini. Iya. Mm-mm. Kita menyembah Wajib itu, sesuatu wajib. yang tidak berkuasa. Iya, kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, itu namanya buang-buang waktu. Jadi kami Kristen menyembah Yesus karena dia maha kuasa, tidak seperti yang lain ya menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Itu apa kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa? Iya. Kita harus menyembah yang berkuasa saja, jangan ikuti yang tidak berkuasa. Berarti iblis berarti Bang ya? Berarti iblis ya? Yang harus Anda sembah berarti iblis ya? Oh, iya Bang ya? salah kalau Anda menyembah iblis, jangan ikut iblis, malah Anda jangan ikut. Andanya kan Anda mengatakan Anda harus menyembah yang berkuasa. 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di atas muka bumi ini iblis. Ini selalu menulis di Alkitab. 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Oke. Efesus 2 nomor 2, yang berkuasa di langit adalah iblis. Dan ternyata Anda penyembahnya, kan gitu. Jadi terima kasih banyak. Abang sudah jujur bahwa Anda menyembah iblis, kan begitu. Saya tepuk tangan untuk Anda yang sudah mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih banyak. Janganlah. Itu salah kalau Anda ngikuti iblis, salah itu Anda. Jangan ikut. Makasih Anda sudah jujur. Anda sudah jujur mengakui menyembah iblis. Makasih. Terima kasih banyak. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu Anda sembah. Terima kasih Anda jujur. Tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Anda jujur mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih. Saya suka kalau teman-teman saya yang naik di sini itu mengakui bahwa saya menyembah yang menjadi penguasa di langit dan juga menjadi penguasa di bumi. Saya suka itu. Kalau saudara sudah jujur kalau Anda itu menyembah iblisnya, kan gitu ya. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata dia sudah mengakui bahwa dia penyembah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Oh Mama sangat luar biasa. Jarang-jarang kita temukan ada oten yang mau mengakui menyembah iblis. Jarang sekali. Waduh, baru kali ini saya temukan lagi di tahun 2025 ini. Kemudian mengaku kalau dirinya menyembah iblis. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman kita di bawah. Teman-teman kita di bawah mendengarkan bahwa ternyata dia sudah mengakui bahwa Tuhannya itu adalah yang keluar dari bumi, yang mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Sedangkan penguasa langit dan bumi itu di dalam Bible adalah iblis. Saya suka sekali. Saya sangat senang sekali kalau ada yang mengaku
terlalu senang dia dengan adalah mengikuti penyembah iblis. penguasa Jangan langit dan juga, itu bumi. salah Oh, juga Masya itu. Allah. Masalah Luar juga kalau Anda biasa. senang mengikuti iblis, Terima Anda salah kasih. itu. Anda sudah Terlalu senang mengakuinya bahwa ternyata kalian itu penyembah daripada makhluk yang dilempar dari perut maksudnya bumi. penyesat. Oh, Alamak, Masya Allah. ya. Di dalam Nggak Wahyu apa-apa, 12 nomor 9, iblis itu dilemparkan ke dalam bumi, ke Terima dalam kasih Anda perut selalu bumi. membaca Alkitab, Dan karena ternyata semakin Anda banyak menyembahnya orang membaca Alkitab, ketika berkat penyesat semakin- itu keluar dari semakin bumi. berlimpah berkat. Alamak. Iya. Luar biasa teman-teman kita ini Ternyata ya. Anda juga suka Wahyu baca Alkitab, 12 nggak nomor apa-apa lah, 9, nggak apa-apa. iblis Karena itu Alkitab kan dilemparkan itu ke bumi. jalan kebenaran, ajaran yang iblis benar. itu kata Yesus kembali dilemparkan keluar. Untuk apa Keluar dari kita mana? mengikuti Keluar dari sesuatu yang tanah. tidak berkuasa? Betul Buang-buang waktu saja kalau kita sekali. Luar biasa teman-teman. Dia mengakui namanya bahwa dia buang-buang menyembah waktu. setan yang dilempar Menyembah keluar dari iblis, bumi. ikut-ikutan, Benar-benar luar ikut-ikutan. biasa. Ini sesuatu pencapaian Jangan yang ikut- sangat-sangat ikut- luar biasa. Di tahun 2025 Ajaran iblis sudah itu ada yang salah. berani mengakui Itu kalau Anda dia nanti- menyembah iblis. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dalilnya teman-teman, di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis, si ular tua yang disebut iblis atau satan itu diceritakan di sana, dia menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan turun ke bumi, dilemparkan turun ke tanah. Tanah. Nah, tanah nih, tanah. Di dalam bahasa Yunaninya gay atau kosmos, tapi di situ dikatakan gay. Berarti iblis yang adalah ular tua, yang adalah satan ini, yang telah menyesatkan kekaisaran Romawi ini berdasarkan Wahyu 12:9, itu dilemparkan ke tanah. Yesus mengatakan iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa yang dimasukkan ke tanah? Menurut Wahyu 12 nomor 9. Naga tua. Naga tua dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah hari ketiga? Menurut Yesus? Jadi saya kasih kesimpulan sementara. Wahyu 12 nomor 9, si ular tua, yaitu iblis atau satan, yang telah menyesatkan seluruh dunia. Sebenarnya seluruh dunia di situ terjemahan yang agak keliru teman-teman ya. Karena di situ diterangkan kemudian bukan seluruh dunia, tetapi dikatakan sebagai bahasa Yunaninya adalah oinomene. Oikomene atau oinomene atau oikomene. Oikomene itu artinya bukan seluruh dunia, tetapi wilayah kekaisaran Romawi. Jadi naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, menyesatkan oikomene, area-area kekaisaran Romawi, dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Di mana? Dilemparkan ke tanah. Di situ ada kata G. G itu artinya tanah. Kalau bumi itu kosmos, tapi ternyata bukan kosmos, tapi G. Berarti iblisnya si ular tua ini, yang adalah satan, yang telah menyesatkan oikomene, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke tanah, ke alam kubur. Yesus mengatakan iblisnya yang dilemparkan ke tanah ini akan keluar dari tanah. Siapa yang menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Bukan saya toh. Ya toh? Masya Allah. Apakah teman-teman muslimku ini menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Apakah Nabi Muhammad keluar dari tanah pada hari ketiga? Apakah sembahan kita keluar dari tanah? Atau sembahan mereka yang keluar dari tanah? Takut. Halo?
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, bisa buka kameranya, Bang? Oh, belum bisa. Belum bisa. Saya datang ke sini saya hanya mau bertanya tentang iman Muslim. Oh, sayangnya ini bukan ruang kajian, ini ruang diskusi lintas agama. Kalau mau room kajian itu di Ustadz ini UAS, situ UAS Anda bertanya tentang iman Islam. Awam bertanya, dia kan ingin belajar. Enggak, ini spesial untuk diskusi lintas agama. Jangan panik. Yang bertalian dengan justru karena Anda itu ingin bertanya menunjukkan Anda panik. Justru karena tidak mau agamanya panik, maka Anda mengalihkan bahasa. Makanya kita bahas dua arah untuk membuktikan bahwa kita tidak panik. Salib itu ada di Islam, ada di Yahudi, ada juga di Kristen. Maka hal yang bertalian dengan agama kita inilah yang dibahas, jangan yang lain. Kalau Anda hanya ingin bertanya tentang Islam, itu artinya Anda panik. Apa yang Anda tahu tentang Alkitab? Ya, saya tahu semua tentang Bible. Pertama, ketika Anda menyebut ketika Anda mengatakan kitab Anda itu dengan sebutan Alkitab, di situ sudah ketahuan bahwa Anda ini tidak paham kitab saudara. Tidak malu menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan bahasa Arab, Al-Kitab. Tidak malu. Menandakan Anda ini mewakili siapa gitu loh. Yang suka berpalsu-palsu ria itu biasanya iblis. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah, iblisnya mengatakan makan buah. Ketika kemudian jangan makan babi, iblisnya mengatakan makan babi. Saya kan tamu di sini, kenapa? Ketika kemudian ibadah Sabat dirubahnya menjadi Minggu. Jadi segala sesuatu yang menampilkan yang bertentangan dengan Tuhan itu biasanya iblis. Kitabmu Bible, Biblika, Biblia, kau menyebutnya Alkitab. Yang suka berpalsu-palsu, berkamuflase itu iblis. Kenapa kau menyebut buku dari barat yang dibawa penjajah itu dengan sebutan Alkitab? Al-Qurankah kitabmu itu? Sedangkan kata Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranku. Bibelmu bukan Al-Quran, kenapa kau sebutnya Alkitab? Gak malu? Dari situ aja kau sudah ketahuan kau ini wakil siapa. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu. Alkitabu. Alkitab. Al-Quran. Ya, coba mana kata Alkitab di Bibel bahasa Yunani. Jadi dari situ aja sudah ketahuan kamu itu wakilnya siapa. Wakilnya siapa kamu itu. Nah gitu. Tema kita hari ini, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis. Itu tema kita. Ayo silakan. Kalau Anda mengerti Alkitab, tidak mungkin Anda menjadi. Kau sebut pula Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Maksudmu mungkin Bible. Sebut aja Bible, dosa malu-malu. Jangan istilah Alkitab. Kamu pelan sekali. Ketahuan kali kau itu siopo. Dengarkan saya. Sesuatu yang suka menggunakan yang palsu-palsu itu adalah iblis. Yang suka berkamuflase itu iblis. Oke? Seorang misalnya TNI menggunakan seragam TNI, tetapi orang itu ternyata bukan prajurit TNI, maka dia adalah TNI gadungan. Jangan mute. Nah, kau menyebut kitabmu yang bukan Alkitab dengan sebutan Alkitab itu adalah apa itu namanya? Penipuan. Kalau ada orang bukan anak pramuka, tapi menggunakan atribut pramuka, itu penipuan. Kalau bukan Alkitab, tapi disebut Alkitab, itu penipuan. Sadar nggak? Kenapa kau menyebut buku dari barat itu sebagai sebutan Alkitab? Sedangkan itu bukan Alkitab. Oke, kita masuk dalam tema ya.
Sekarang Kalau tema kita tentang kalau salib. Anda mengerti tentang Sekarang itu, kita bahas Anda tentang tidak salib. percaya. Dengarkan. Di kitab saya, Ayo pakai timer. dengarkan saya. Di dalam Pakai timer Quran, biar saya salib itu disebut hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Itu salib. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah kutuk dari Elohim. Bagi Paulus, salib itu adalah kutuk bagi Katanya Kristus. guru ndak Nah, mute. pertanyaan saya kepada saudara, salib yang adalah kutuk bagi Yahudi, bagi Tuhannya Yahudi, itu diimani oleh orang Kristen sebagai hadiah dari iblis atau hadiah dari Tuhan. Silakan. Jangan mute. Silakan. Kenapa saya di mute? Kenapa? Apa nih? Silakan. Salib menurut Kristen itu rencana iblis atau rencana Tuhan. Silakan. Dua arah. Kau jangan begitu. Saya ini bukan orang bodoh yang kau atur-atur. Dua arah, ayo. Biar saya ajari Anda. Ya, salib kan dua arah, tuyul. Kalau Anda Salib kan dua arah. Islam itu membahas salib, agamamu juga membahas salib. Dua arah loh itu. Di dalam Kalau Anda Al-Quran, saya sudah katakan mengerti samamu, tidak mungkin Anda salib itu menjadikan Muhammad adalah sebagai hisyum Tuhan. fit dunya. Ayo kita bahas Hisyum ini, fit tema ini. dunya. Hisyum fit dunya. Salib bagi Islam itu adalah kehinaan di dunia. Bagi Yahudi, Amin. kutukan bagi pelaku maksiat. Ani, Bagi Kristen ini yang ingin kami tahu. Mecu, moral Bagi Kristen, salib itu apa? Apakah itu adalah rencana Tuhan mute atau terus. itu adalah rencana iblis? Silakan Anda jawab. Moral congor aja kamu. Silakan Anda jawab. Silakan, jangan menangis. Udah saya Jangan tidak mau menangis. congor. Jangan menangis di Giliran orang sini. bicara kamu mute. Jangan menangis di sini. Silakan kamu jawab. Apakah di Kristen salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Itu pertanyaan. Sekarang Anda yang jawab. Jangan malam ngamuk, panas-panas. Santai aja, santai. Halo saudara Pastor Chris. Silakan saudara Pastor Chris. Tema kita terkait dengan salib. Apakah salib ini adalah rekayasa iblis atau rekayasa Tuhan? Janganlah. Buatkan teh ini, teh tarik dong. Pastornya lari. Ayo teman-teman, silakan teman-teman. Nggak usah malu-malu. Masih ada waktu kita, masih ada kurang lebih 1,5 jam. Silakan. Halo Bang. Halo juga. Halo Bang. Halo. Silakan buka kamera. Dari mana abang ini? Bang, saya mau nanya sedikit boleh gak? Iya, dari mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Tema kita sudah ada kait dengan Kristus Tentang salib. iya, tentang salib. Silakan. Abang, Buka kameranya, Bang. tadi yang saya dengar itu salib itu pemberian Tuhan atau salib itu dikehendaki Tuhan atau iblis, ya kan? Iya. Nah, jadi yang mau saya jelaskan itu salib itu adalah kehendak Tuhan. Karena Maksudnya
Tuhan yang Anda maksud di sini iblis kan? Tidak Yesus. Nah, soalnya kata Yesus yang mau menyalibkan dia itu adalah iblis, orang-orang yang mau melakukan kehendak iblis. Berarti Tuhan yang Anda maksud di sini adalah iblis gitu ya? Ya tentu. Oh, berarti yang Anda sebut Tuhan ini iblis. Tidak. Lah, kan hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tak ada yang lain. Itu diizinkan oleh Tuhan juga. Nah, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Itu di mana? Ini. Hal itu sudah terjadi sebelum Yesus sendiri disalibkan. Ya, di mana? Ini Anda kan mengatakan bahwa salib itu diinginkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Nah, berdasarkan pengakuan Yesus, yang mau menyalibkan dia itu adalah anak-anak iblis. Rencana iblis. Itu sudah direncanakan dari sebelumnya. Ya itu makanya saya tanya, di mana tertulis rencana itu di mana? Kalau Abang buka di sejarah. Sejarah apa lagi? Sejarah apa? Silakan dicari. Silakan Anda dicari gimana? Apa ini? Yesusnya loh, Yesus sebagai tokoh sentral mengatakan yang mau menyalibkan dia adalah anak-anak setan. Yesus yang sendiri mengatakan itu, Bang. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Maafkan saya, itu Yesus yang berkata demikian, bukan saya. Anda ini siapa sebenarnya? Ketika Anda ngotot kali Yesus disalib, apa bedanya Anda dengan iblis? Kenapa Anda ngotot kali Yesus harus disalib? Jangan-jangan Anda ini adalah titisan mak lampir. Sorry ya, yang merasa cucu-cucunya mak lampir. Maaf, saya cuma bercanda. Yesusnya mengatakan, Bang, yang ingin membunuh dia adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Berarti salib ini, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kehendak iblisnya, gitu loh. Itu dalil menurut Yesus, bukan menurut saya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Jangan-jangan kalian ini adalah keturunan mak lampir. Mak lampir. Bercanda. Ayo, silakan Bang. Jadi saudara Laura dari mana? Katolik? Saya Islam, Bang. Oh ya, Masya Allah. Sekeren. Luar biasa Bang ini. Ayo saudara AA, kenapa kemudian Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis? Kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa pingin kali Yesusnya disalib? Anda ini, iblis pingin kali Yesus dibunuh. Anda juga berjuang mati-matian membela supaya Yesus dibunuh. Apa jangan-jangan kalian ini adalah cucunya mak lampir? Maaf mak lampir, cucu-cucunya mak lampir yang ada di sini, maafkan saya ya. Dulu saya suka nonton dan mendengarkan sandiwaranya, jadi maklumi kalau saya sering sebut namanya. Maaf ya, cucu-cucunya mak lampir yang ada di bawah yang menerima warisan tongkat dari mak lampir atau kondeknya, saya minta maaf. Itu. Ayo silakan saudara AA. Jadi tahu nggak Bang? Mereka yang menginginkan penyaliban Yesus itu dari mana coba? Ya dari iblis. Kan Yesus yang mengatakan itu. Yesusnya Anda persalahkan Yesus. Anda salah. Kok jadi saya? Yesus yang mengatakan, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Kan saya loh. Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus.
Markus 14 nomor 1. Imam-imam kepala mahkamah agama berencana menyusun tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala berencana menyusun kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis, dan keinginan membunuh. Bahkan Yesus mengatakan kuasa kegelapan. Lukas 22 nomor 53. Anda anggap itu semua keinginan Tuhan gitu maksudnya? Hah? Kuasa kegelapan kehendak Bapak. Dirasuki iblis itu kehendak Tuhan juga. Membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu juga itu kehendak Bapak semuanya. Bapak yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Anda keturunan mak lampir. Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kamu ini anak bapak yang mana? Kalau bapak Elohim, Tuhannya Yahudi, tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Berarti kamu ini anak bapak yang mana? Jangan-jangan kau anaknya Pak Lampir. Ayo. Kenapa kamu pingin kali Yesus mati? Kenapa kamu menjadi haus darah? Kenapa? Mati. Yang menginginkan siapa? Mati. Iya, siapa? Adalah orang-orang dari yang mengikuti kitabnya Nabi Muhammad. Justru kami memperjuangkan Yesus itu tidak mati. Wa qaulihim. Dengan ucapan mereka mengatakan Yesus dibunuh saja sudah dihukum. Wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh. Dan mereka tidak menyalibkan. Kok Anda menuduh kami? Yang mau dan beriman nih. Gantungan salib di lehermu ada. Ada tato salib di ketekmu. Bahkan di bokongmu pun ada tato salib. Di rumahmu ada gambar salib. Di lehermu ada gambar salib. Rumah ibadahmu ada gambar salib. Bukti bahwa kau menerima keinginan-keinginan iblis itu. Kok jadi saya yang tertuduh? Jangan-jangan kau ini anaknya Pak Lampir. Kok pingin kali kau Yesus itu disalibkan? Hah? Kenapa? Iblis mau Yesus disalib. Kamu juga mau Yesus disalib. Kamu dengan iblis bedanya di mana? Jangan-jangan di senjatamu itu juga ada tato gambar begitu. Di batanganmu ada gue kasih tato bentuk begitu. Jangan-jangan. Apa kau pingin kali seperti itu? Ada apa? Halo saudara Hayaka. Halo. Iya halo Bang. Ya, bagaimana? Ya. Ke Karimanya Bang. Apa? Nggak bisa. Kenapa bisa? Karimanya kan ada. Ya tapi lihat apanya nggak sama. Oh. Kamera. Oke. Dari sekte mana abangku ini? Dari sekte mana? Saya Islam. Oh. Terus Bang? Lalu pandangan saya tidak seperti yang Anda bilang tadi untuk itu. Terus kalau pandangan Anda sebagai Islam bagaimana Bang? Pandangan saya itu beda. Yang Bang semua bilang. Iya, kalau abang gimana pandangannya? Mungkin kita berbeda ya. Kita Sudah pasti berbeda, bukan mungkin lagi. Kalau Anda sudah mengatakan itu, sudah pasti kita berbeda. Nah, terus pandangan abang ini yang berbeda dengan saya itu gimana? Walaupun muslim, tapi pandangan kita berbeda. Iya, silakan. Karena di Bible dan Injil itu sudah ditetapkan bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Iya. Itu. Iya. Terus di dalam Injil itu
Itu kan di dalam Bible. Nah sekarang kalau di dalam Injil di mana disebutkan itu, Bang? Bible dan Injil itu menurut saya itu sama. Oh sama. Oh sama. Oh ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam, abangku? Ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam? Kenapa Anda bilang saya berpura-pura jadi Islam? Iya, karena Anda tidak tahu bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah. Coba. Bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah? Apakah sama rukuknya ketika kita sholat wajib? Saya Islam sudah 1 tahun lebih. Nah, itu makanya saya tanya kepada saudara. Apakah rukuknya sholat jenazah sama dengan rukuknya sholat Jumat? Coba. Sama enggak? Ya saya nggak tahu karena saya baru. Oh iya. Baru ngaku-ngaku Islam maksudnya. Oh, bagus. Kayak Paulus dong, Bang ya. Kayak Paulus kepada orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku-ngaku Yunani. Kayak Paulus, Bang ya. Pintar abang itu ini. Pintar sekali. Emang abang tahu sejarah Paulus? Tidak ada buku. Kita kehilangan sejarah. Paulus itu tidak ada sejarah hidupnya, Bang. Ini di abang. Ya, ada nggak buku sejarah hidup Paulus? Ada nggak? Makanya salahnya di abang karena ada nggak buku atau kitab yang membahas tentang sejarah hidup Paulus itu, Rasul Abang? Ada nggak? Ya, kenapa? Tadi kan abang yang bilang kata Paulus. Saya seperti Paulus. Anda kayak Paulus. Anda berpura-pura. Paulus itu bang, ahli di dalam berpura-pura. Itulah Paulus. Bilang itu. Dia sendiri 2 Korintus 9 nomor 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi meskipun aku tidak seperti orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku seperti penganut Taurat meskipun aku bukan penganut Taurat. Tuh, berpura-pura dia, bunglon. Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui, berpura-pura atau menipu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi Paulus itu memang suka menyamar-nyamar seperti abang ini. Abang mengatakan Islam baru setahun katanya jadi Islam. Sekarang Anda mengatakan Bible dan Injil itu sama. Dari mana Injil Bible sama? Injil itu wahyu Allah untuk Nabi Isa. Bible itu surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang tidak dikenal oleh Nabi Isa. Begitu juga Yesus tidak mengenal perjanjian baru itu. Lukas, Markus, Matius itu Yesus tidak kenal. Itu adalah pewarta. Itu wartawan. Pewarta. Itu pewarta yang Yesus tidak kenal. Itu. Kalau cuma Islam nggak tahu soal Injil dan Bible, bicara soal perbedaannya. Ya. Adalah Injil dan Injil adalah Bible gitu. Oh ya. Kalau di Al-Quran itu surah yang menceritakan. Sabar. Kalau di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran surah yang membahas Injil itu di surah berapa? Ayat berapa? Hah? Apanya? Maksudnya apa? Ya, itu hal. Kalau nggak soal Bible dan Injil, jangan memprovokasi. Kalau mau provokasi, edisi enggak gitu. Di dalam Al-Quran surah apa yang membahas tentang Injil? Yang sekarang saya tanya. Kayak Paulus betul-betul. Kayak Paulus. Benar-benar kayak Paulus. Benar-benar Anda sukses. Anda sukses seperti Paulus. Anda sukses seperti Paulus. Halilintar. Anda sukses seperti Paulus. Nyamar-nyamar. Itulah Paulus. Anda hebat. Ikutilah teladan Paulus. Sebagaimana Paulus juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Anda sukses mengikuti cara Paulus.
Oke? Bedanya Paulus tidak ada fotonya pakai kacamata. Gitu abang ya. Ternyata abang ini adalah orang Kristen yang berpura-pura jadi Islam tapi baru 1 tahun. Aduh, abang. Saya masih penasaran tadi, saudaraku, siapa namanya, saudara Hayaka yang berpura-pura Islam. Sabar dulu, kita hargai teman kita ini yang lagi berpura-pura jadi Islam. Tadi Anda mengatakan pandangan saya tentang salib itu berbeda. Nah, coba Anda jelaskan sebagai Islam yang berpura-pura Islam, ya, sebagai Kristen yang berpura-pura Islam, coba Anda jelaskan versi Anda salib itu apa? Silakan. Silakan. Hai saudaraku Oten yang berpura-pura Islam, silakan Anda jelaskan pandangan Anda tentang salib. Silakan. Silakan. Hai. Oke, kita anggap dia tidak berhasil menipu orang banyak ya. Nah, sekarang saudara AA, sekarang ketika Anda sudah mengetahui bahwa salib itu adalah rencana iblis, apakah Anda sadar bahwa iblis telah menjadi pahlawan di dalam keyakinan Anda? Tadi pertanyaannya bukan seperti itu. Oh, ya udah, baguslah. Silakan, kau jawab. Tadi kan yang saya bilang salib itu kehendaknya Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi salib itu juga diinginkan oleh iblis. Ah, berarti bagus. Itu karena apa? Anda sudah mengakui. Tunggu. Anda sudah mengakui. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Iya. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghendaki penyaliban. Sekarang Anda juga mengakui Tuhan menghendaki penyaliban. Kalau iblis sudah menghendaki penyaliban, itu rencana Tuhan dan iblis juga menginginkannya. Oke, berarti antara Tuhan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban, begitu? Tidak, karena ya tadi Anda mengatakan baru berapa detik, baru 1 detik yang lalu. Rencana lain di belakang penyaliban. Baru kemudian satu menit yang lalu, 1 detik yang lalu, kok tiba-tiba berubah gitu loh. Jadi gini, Tuhanmu, Tuhan saudara dan iblis sama-sama mau penyaliban, gitu. Iya. Nah, pembedanya antara Tuhanmu dengan iblis dalam hal ini apa? Yang iblis inginkan adalah anak Tuhan mati di bumi. Di bumi. Iya, itu yang iblis inginkan. Tapi terus yang Tuhan inginkan itu Yesus, anak Tuhan, turun ke bumi terus menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Oh, di situ pembedanya. Oh ya, berarti iblis dengan Tuhanmu sama-sama punya misi membunuh Yesus. Begitu? Oh tidak. Tadi begitu katanya. Gimana? Teman-teman dengar nggak? Tuhannya dan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus. Kan begitu tadi. Betul? Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Jangan terprovokasi. Iblis, kemudian Tuhanmu sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Berpisah. Setelah Yesusnya itu sebagai anak Tuhan Anda, itu diyakinkan bahwa iblisnya menginginkan kematian terhadap Yesus kekal, mati kekal. Sedangkan Tuhannya menginginkan Yesus mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Betul? Jadi begini. Kok beda lagi? Keinginan Tuhan yang mana? Keinginan Tuhan Anda yang mana ini? Yang mana? Yang mana keinginan Tuhan Anda? Kan keinginan iblis dan keinginan Tuhan Anda tadi sama-sama kan? Sama-sama ingin membunuh Yesus kan? Iblis dan juga dengan Tuhan kerjasama ingin membunuh Yesus. Betul? Awalnya. Ulangi dulu. Iblis dan Tuhanmu sama-sama ingin membunuh Yesus. Betul? Iblis ingin kematian Yesus. Bicara sendiri, jangan bicara sendiri.
Jangan bicara sendiri. Nanti kamu dibilang gila ada orang-orang di bawah. Iblis dan Tuhanmu sama-sama mau Yesus disalib. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ini beda lagi nih. Kalau Edis yang menginginkan kemudian kematian Yesus adalah iblis toh. Kalau pom-bom yang menginginkan kematian Yesus Tuhan toh. Nah kamu beda, kau rangkul dua-duanya. Bagus. Iblis, Tuhanmu kerjasama membunuh Yesus. Nah sekarang pemisahnya adalah Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Sedangkan iblis mau supaya iblis ini, Yesus ini tidak bangkit lagi. Betul? Oke, tangan kalau begitu. Nah, itu menurutmu. Itu menurut saudara. Sekarang saya bacakan sebuah dalil. Di dalam Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua itu, yaitu Satan, yang adalah ular tua, dilemparkan ke dalam tanah. Wahyu 12 nomor 9. Dilemparkan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Tanah, kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Tadi iblisnya dilemparkan ke dalam tanah. Ketika iblis dilemparkan keluar, maka iblisnya keluar dari mana? Keluar dari angkot? Dari Taman Eden. Itu dulu zaman Adam. Di zaman Yesus. Jelaskan. Itu kan Taman Eden. Yesus yang mengatakan sekarang. Yohanes 12 dan Yohanes 14, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Nah, iblis ini menurut Yesus dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari angkot, keluar dari mall, keluar dari gereja, atau keluar dari tanah? Iblisnya. Iblis dilempar keluar dari Taman Eden. Nah, itu dulu. Beda lagi. Memang Yesus mengatakan sekarang itu menurut Yesus kapan? Sekarang menurut Yesus itu kapan? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Di Taman Eden? Bukan. Di abad pertama. Nah, pertanyaan saya, Anda tunggu dulu. Anda kan menyembah, Anda kan tadi mengatakan iblis dan Tuhan Anda sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus, kan gitu. Bedanya, iblisnya tidak menginginkan kebangkitan, tapi Tuhan menginginkan kebangkitan, kan begitu. Nah, sekarang Yesus nih yang ditanya. Yesus, iblis itu penguasa dunia? Iya. Dia dilemparkan di abad pertama. Iya. Dilemparkan dari mana? Dari dalam bumi. Keluar dari bumi. Nah, setahu saya, yang ada pada zaman Yesus, yang keluar dari bumi itu, hanyalah orang yang keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah, menurut Yesus adalah yang keluar dari kubur menurut Yesus ini adalah titik-titik S. Itulah yang kamu sembah. Yang kau puja-puja di gereja itulah yang kau sembah. Yang keluar dari kubur. Dari kubur. Keluarnya itu Taman Eden. Kenapa lari Taman Eden? Sekarang dalam bahasa Yunani-nya nun. Nun itu artinya detik ini, saat ini, gitu loh. Nyata. Coba lu. Oke, teman-teman sekalian, siapa yang ada di bawah, naik sebentar dong. Bang Handi boleh naik dulu sebentar, Bang Handi. Saya mau makan dulu. Perih perutku. Belum sarapan. Bang Juma, ada yang kutanya bentar dulu, Bang Juma. Dari mana? Aku kan Kristen. Iya. Jadi aku mau nanya. Iya. Kan sering abang bilang, Bible itu kan palsu. Ya, asli. Siapa bilang palsu? Enggak. Bible ya, makanya asli.
Iya, aku kan nanya lu Bang Juma. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Iya. Katanya Anda menuduh saya tidak pernah mengatakan Bible Anda palsu. Asli Bible Anda. Nanya dulu, sering kutonton Abang Juma. Jadi sering bilang Abang Juma bilang semua isi Alkitab kami itu Kristen diambil dari Al-Qur'an, ya kan? Sering bilang gitu. Waduh, ya, kebanyakan fitnahan ini. Enggak. Sering kok. Nah, jadi aku bertanya, enggak gini dulu. Kayaknya kuping ibu ini error deh. Dia mendengarkan radio rusak. Iya, saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli terjemahan dari kitabnya orang Roma. Itu. Dan saya tidak pernah mengatakan kitab Anda itu isinya semuanya mengambil dari Al-Quran. Enggak. Saya mengatakan istilah-istilah prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu dipakai di dalam Bible. Contoh, Alkitab, Allah, ayat, Injil, apalagi ahli kitab, apalagi Rasul, Nabi, apalagi iblis, malaikat, iman, imam, kudus, ruh, itu semua diambil dari Al-Quran. Salib, semua diambil dari Al-Quran. Aku nanya lagi. Wahyu, itu diambil dari Al-Quran. Ini ambillah nabi-nabi itu sama iblis sama semua ya. Jadi aku nanya sama Abang Juman. Iya. Gini Bang. Siap. Jadi kenapa di Bible kami itu ada nama Muhammad, tapi kenapa di Al-Quran Abang ada Anna Maria sama Isa? Nah itu makanya itu kalau betul-betul kami ambil itu ada Anna Maria. Nah itu yang aku nanya. Tapi Nabi Abang nggak ada di Alkitab kami, nggak pernah dijelaskan di gereja, nggak pernah dengar Nabi Abang. Nah gitu, yang pertanyaan. Baik, jadi saya susun dulu. Ada 3 kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi lebih tua. Itu kalau kita bicara Torah secara histori 1400 tahun sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-4 muncul kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Di abad ke-7 muncul Al-Quranul Karim. Nah, di kitab lebih tua, ada nggak nama Yesus di dalam dibahas? Tidak ada. Di kitab lebih tua, di kitabnya Nabi Musa, ada nggak nama Paulus? Tidak ada. Ada nggak nama Markus, Lukas, Yohanes? Tidak ada. Tetapi di buku Kristen membahas nama Adam, nama Abraham, nama Ishak, nama Ismail, nama-nama orang-orang yang ada di kitab yang tidak pernah bercerita tentang dirinya. Nah, Anda bertanya lagi, di sini di kitab Anda yang di abad ke-4 ini kok nggak ada bercerita tentang Nabi Muhammad? Ya memang nggak ada. Karena kitab Anda hanya mengambil ajaran dari sini, kitabnya orang, agama Yahudi. Sedangkan Islam ketika datang, dia adalah penutup para nabi. Maka Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang dibutuhkan oleh manusia dari sejak Nabi Muhammad sampai manusia hari kiamat. Begitu. Anda harus pahami, Al-Quran saya datang untuk kemudian menjelaskan tipikal, ciri-ciri, karakter, sikap, sifat, kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, dijelaskan dalam Al-Quran. Adalah sangat lucu kemudian ketika ada buku yang membenci Islam tapi muncul di dalamnya nama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Jangankan nama Nabi Muhammad di Bible, nama orang tuanya Paulus aja nggak ada. Siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama mamanya? Ayo. Jangankan nama Nabi Muhammad, nama orang tuanya Paulus saja nggak ada. Dan kalaupun ada nama Nabi Muhammad di situ, pasti dihapus. Pasti dihapus. Begitu, Bu. Ya. Jadi Al-Quran saya datang menjelaskan keadaan umat terdahulu dan keadaan umat yang akan datang. Begitu. Nah, jadi ya itulah Bang, kan ku tanya tadi kan, karena Abang bilang itu kan udah kami ambil semua iblis, nabi-nabi, semua. Kan itu terbukti. Enggak gini Bang, jadi kan kami kan tadi yang keempat. Biarkan dia bicara Bunda Rahma. Saya tidak bisa tanggapi Bun. Ya silakan Bu.
Dibuka mic-nya. Ya, kan Abang bilang tadi, Kak, udah kami ambil semua dari Al-Quran ke Iblis, Nabi-Nabi, Isa. Tapi kok bisa kami ambil keperluan kami abad keempat. Tapi ketujuh tadi kan, kok bisa kami ambil? Kan nggak mungkin kami ambil karena terakhir lah. Karena itu yang nulis pertama itu nggak mungkin yang terakhir bisa tahu dia semua itu. Nah, itu yang kutanya, kan sering bilang abang kayak gitu. Itu yang kutanya. Baik. Saya jawab, Bu, ya. Nah, kitab yang muncul di abad pertama itu berbahasa Yunani. Di dalam kitab yang berbahasa Yunani memang tidak mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Tapi ketika di tahun 1662, ya, Kristen pertama kali memijakkan kaki di Nusantara ini, Al-Quran sudah ada di Indonesia di abad ke-8. Lebih duluan Al-Quran, baru penjajah datang membawa Bible dalam bahasa Belanda, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Nah, setelah itu di tahun 19 sekian, barulah Bible Belanda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan banyak istilah-istilah Al-Quran. Memang di abad pertama, abad keempat, kitab Anda bahasa Yunani, tidak ada bahasa Al-Quran di dalam. Tapi ketika diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Melayu, barulah istilah-istilah Al-Quran dipakai, termasuk sampulnya di depan yang tadinya Biblika. Sekarang kalau Anda lihat Bible itu bukan lagi Biblika, tapi apa? Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu Al-Quran. Nah, orang Kristen Indonesia juga latah menggunakan sebutan Alkitab, padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi Bible yang dibawa oleh Belanda disebut juga Alkitab. Entah apa tujuannya. Begitu. Bang Handi, silakan masuk dulu Anda. Bu, saya pamit sebentar, Bu, ya. Sebentar aja. Sebenarnya ada lagi yang kutanya, Bang. Sebentar aja sebenarnya. Ya, turun apa lagi ini lagi, Bang. Kan Abang bilang yang Paulus palsu itu dia kan menyesatkan semua orang-orang Kristen, ya kan? Jadi yang kalau di khotbah di gereja itu, Bang, nggak ada yang disesatkan itu, ya selalu yang baik, yang bagus. Itu yang kutanya Abang Juma. Jadi ya nggak pernah kok diajari yang nggak bagus, entah maksudnya ini nggak pernah diajari yang beratam, nggak diajari yang apalah. Nah, jadi kok bisa dibilang itu Paulus itu menyesat, itu aja. Jadi Nabi Abang ini, ya kan, walaupun aku nggak pernah baca tapi baru-baru ini dengar, ya kan, ke Muhammad itu kan banyak juga yang dibilang bisa kawin berapa kali. Ya itu kan sebenarnya pun kalau kami orang Kristen itu kan nggak bisa kayak gitu, Bang. Itu aja yang kutanya. Oke. Itu aja. Baik. Ajaran Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 dan nomor 30. Yesus nih mengajar kepada kaumnya Bani Israel boleh memiliki istri tanpa batasan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Di surga, murid Yesus mendapatkan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Di dalam kitabnya orang Kristen, Ibu, tidak ada perintah cukup satu istri. Tidak ada. Tunjukkan saya. Nah, sedangkan Yesus ini berasal dari keturunan poligami. Yakub punya istri 4. Habis itu Daud. Daud istrinya 600. Salomo, kakeknya Yesus, istrinya 1000. Abraham juga poligami. Semua nabi-nabi tidak ada yang dilarang berpoligami. Islam datang, Nabi Muhammadku datang mengajarkan untuk membatasi poligami. Kalau di Kristen tidak dibatasi berapapun istri, maka Islam datang membatasi cukup 4 istri. Bahkan hanya Al-Quran yang mengajarkan fawahida. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup 1 istri, hanya Al-Quran, hanya Islam.
Di kitab lain tidak ada perintah untuk cukup satu istri. Kalau ibu mau mengatakan saya salah, silakan tunjukkan dalilnya. Di mana di kitab saudara ada tertulis cukup satu istri? Silakan. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Mana coba? Tunjukkan.